of Intellectual Life, ya. The Sociology of Intellectual Life, sosiologi kehidupan intelektual sebenarnya, ya. Uh, Kalau lihat di gambarnya, nah ini sebenarnya gambar juga menarik ya. Gambar yang punya tafsir ya, punya keragaman tafsir. Ada orang yang terperangkap dalam uh, sebuah sangkar gitu ya. Dan ada orang di luar dan sedang bertatap muka gitu ya, sedang bertatap muka, seolah-olah sedang melakukan dialog, tapi dialog yang dialog yang bukan virtual, dialog yang monolog lah gitu ya, tanpa suara gitu ya. Dan orang yang sedang di dalam sangkar ini melihat keluar gitu ya, tapi orang di luar, orang yang sama sebenarnya, dia juga melihat ke dalam gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kira-kira kalau dalam bayangan saya, orang yang di dalam ini adalah yang yang di eh, intelektualnya gitu ya. Dia mencoba untuk outlooking gitu ya, melihat keluar, tapi dia terperangkap dalam berbagai macam jebakan gitu ya, terperangkap dalam berbagai macam jebakan, jeratan gitu ya, yang mana dia susah keluar gitu ya, yang mana dia susah keluar untuk melihat dunia luar gitu ya. Tapi orang luar, dari dunia luar, dia melihat secara secara uh, secara luar biasa gitu ya, punya perhatian besar melihat mereka yang terperangkap di sangkar tersebut gitu ya. Nah, ini yang nah, sangkar inilah yang kemudian itu dianalogikan sebagai apa? Universitas gitu loh. Nah, tadi makanya kalau teman-teman melihat, pernah mendengar dari dulu istilah kampus universitas saya sebagai menara gading gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah penjelasan atau kira-kira di bagian itulah relevansinya atau poinnya gitu loh, tentang kritik menara gading. Ada gap antara universitas dengan dengan kampus, dengan rakyat, dengan masyarakat misalnya gitu ya. Itu seperti itu. Oke, ini latar belakangnya. Steve Fuller ya. Steve Fuller, dia ini orang Amerika, seorang ilmuwan sosial. Lebih tepatnya latar belakang adalah sosiologis sebenarnya, sosiolog. Dia punya berbagai macam pengalaman di US, di UK gitu ya, dan banyak menulis mengenai intelektual, banyak menulis mengenai apa epistemologi sosial gitu ya, yang itu untuk kalau kita misalnya teman-teman tahu tentang epistemologi sosial itu kan bagaimana melihat uh, mendudukkan fenomena tertentu gitu ya, dengan berbasiskan atau dengan ada basis dari epistemologi sosial, ada semacam merefleksikan gitu ya, semacam apa sih secara epistemologi intelektual itu gitu. Nah, jadi yang saya suka dari buku ini adalah buku ini tuh di satu sisi membuat kita ya, siapapun itu gitu ya, yang karena esensinya kita semua intelektual gitu loh. Jadi kan selama ini kan seolah-olah ada dikotomi, yang namanya intelektual itu adalah saintis, profesor, enggak juga. Guru itu sebagai seorang intelektual, ya. Guru itu sebagai seorang intelektual. Jadi kalau kita merujuk ke bacaan ke tokoh-tokoh kritis ya, tokoh-tokoh kritis, pedagogi kritis, Henry Giro, Michael Apple, apa uh, Douglas McKellar dan seterusnya gitu ya. Guru itu intelektual gitu loh. Nah, tapi kan sejak malah kenyataannya nggak seperti itu, karena ya guru Indonesia lebih administratif, lebih uh, teknisi gitu kan. Tapi kalau kita bicara di negara-negara yang lain, guru itu ya dia intelektual. Guru itu sebagai sumber intelektual gitulah, yang memproduksi pengetahuan itu gitu kan. Ya karena dia ngajarin murid-muridnya.
Ketika guru itu mengajarkan murid-muridnya, ya dia sedang memproduksi dan sedang mereproduksi pengetahuan kepada murid-muridnya. Gitu. Nah, mereka yang terlibat dalam proses produksi pengetahuan sejatinya adalah intelektual gitu ya. Ya kan? Dia intelektual gitu. Intelektual itu bukan hanya semata-mata ini profesor gelar jabatan profesor, enggak juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang aktivis-aktivis LSM yang mendampingi kelompok-kelompok petani tertindas, buruh-buruh gitu ya, yang ikut mengorganisir buruh-buruh, yang orang-orang seperti Butet Manurung yang dia hidup mendampingi di suku anak rimba di Jambi, di pedalaman Jambi sana. Ya Butet Manurung itu dia seorang intelektual. Dia sedang memproduksi pengetahuan bagi komunitas anak rimba di Jambi, di pedalaman Jambi itu ya, gitu. Jadi di situ. Mereka yang sedang menggeluti tentang isu-isu lingkungan, pemberdayaan lingkungan gitu ya, kelompok-kelompok marginal yang terlibat sehari-hari mengadvokasi mereka, itu adalah intelektual gitu. Nah, jadi selama ini kan intelektual itu hanya direduksi sedemikian rupa adalah mereka yang sudah profesor, mereka yang scientist gitu kan, ilmuwan, enggak juga. Jadi pengalaman misalnya kalau kita merujuk ke kasus-kasus misal Romo Mangun gitu ya, eh, apa eh, Romo Romo Mardi yang mendampingi kaum miskin kota di pinggiran bantaran Sungai Ciliwung misalnya gitu ya, itu Romo Romo Mangun, Romo Sumardi itu intelektual gitu ya, yang hidup gitu ya di kampung-kampung miskin kota, Kali Code dan seterusnya, itu intelektual gitu ya. Nah, itu jadi itulah kemudian saya mengangkat buku ini memiliki daya tarik karena uh, ini ingin melihat, Steve Fuller ingin menjelaskan seperti apa sih intelektual itu gitu ya, wajah intelektual wajah intelektual di masyarakat seperti apa sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana relasi dengan universitas gitu kan. Nah ini memang uh, kaitan langsung dan tidak langsungnya karena memang siapapun di antara kita adalah lulusan bagian dari universitas gitu kan. Bukan semata-mata saya atau seseorang sedang mahasiswa, saya jadi dosen di sebuah universitas, bukan. Tapi dia lebih ditempatkan bagaimana universitas itu menghasilkan, gitu ya, mencetak intelektual seperti kita ini. Nah, kita yang hadir di ruangan Zoom ini kan adalah orang-orang yang terpilih karena apa? Punya minat, punya passion yang sama, ketertarikan yang sama dengan topik ini. Maka kita masuk dalam forum ini di antara ribuan orang misalnya mungkin ya. Nah, yang masuk ke sini ini adalah intelektual terpilih. Mereka yang disebut sebagai intelektual karena ingin berdiskusi, ingin bertukar gagasan, ingin bertukar pikiran dan seterusnya. Nah, maka buku ini sebenarnya menurut saya menarik untuk kita lihat sejauh mana di situ. Nah, buku ini judulnya tadi sudah saya sampaikan, The Sociology of Intellectual Life, The Career of the Mind in and Around the Academy. Cetakan 2009, jumlah halaman 175 page dan ada tambah lampirannya dan terdiri atas 4 chapter atau 4 bab gitu ya. Kalau dilihat dari judulnya tentu lengkap ya. Ada tambahan subjudulnya. Jadi judul besarnya kan memang The Sociology of Intellectual Life, sosiologi kehidupan intelektual. Bukan berarti kenapa saya mengambil buku ini karena ada sosiologinya, enggak juga. Tapi saya ingin lebih melihat sebenarnya uh, apa diskursus intelektual itu seperti apa sih sekarang, bagaimana. Nah, sekarang kan kita sekarang mengalami problem problem mengenai intelektual gitu ya. Yang dulu sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lain ya, dari mulai kalau kita bicara di Indonesia misalnya Soekarno, Hatta gitu kan, Sahrir gitu kan, sampai dengan Tan Malaka, Ki Hajar, itu kan intelektual terdepan ya, intelektual garda depan gitu ya. Siapa yang nggak kenal Soekarno dengan bahan bacaan yang bagus, dengan kemampuan bahasa asing yang sangat bagus. Siapa yang nggak kenal dengan Hatta dengan kemampuan berpikir yang cemerlang gitu ya.
bisa mengelola, bisa mengolah gitu kan, dan seterusnya. Tan Malaka, siapa yang nggak kenal dengan Tan Malaka, atau dengan Tengku M Safei dan seterusnya gitu kan. Itu juga adalah bagaimana kehidupan intelektual yang mencerminkan produksi pengetahuan di situ. Nah, uh, chapter 1 judulnya adalah The Place of Intellectual Life di universitas. Jadi rumah atau sumber pertama produksi intelektual itulah universitas. Jadi lagi-lagi kita bicara soal universitas gitu ya. Dan memang nggak bisa dipisahkan kalau menurut saya gitu. Jadi sejauh apapun kita melangkah gitu, sejauh apapun kita pergi dan mengepakkan sayap kita selalu terkait dengan universitas. Makanya kalau teman-teman mendengar ada istilah alma mater, ya, nah itu adalah bagian dari keterkaitan antara seseorang dengan universitas, gitu ya. Jadi universitas itu menjadi satu kesatuan dengan sistem sosial di masyarakat kita, gitu ya. Karena apa? Karena secara official, gitu ya, secara resmi, universitaslah yang kemudian mempersiapkan, memproduksi pengetahuan. Ini tesis dan klaim gitu ya, yang tesis dan klaim kaum modernis gitu ya, yang itu kemudian diusung dalam buku ini, yang itu kemudian diadopsi dalam buku ini, bahwa wow, universitas itu adalah gini 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 gitu kan. Nah, ternyata faktanya enggak. Nah, itu nanti kalau kita bicara faktanya enggak akan saya sampaikan di bagian berikutnya. Kemudian yang kedua adalah chapter kedua adalah judulnya adalah The Stuff of Intellectual Life, terkait dengan filosofinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, chapter ketiga adalah The People of Intellectual Life, intellectuals ya. Orang-orang dari kehidupan intelektual, ini lebih ke intelektual ada di mana gitu ya. Yang keempat, chapter keempat adalah berjudul The Improvisational Nature of Intellectual Life gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan improvisasi itu? Nah, itu nanti ada di bagian berikutnya. Nah, jadi buku ini esensinya tiga. Satu tentang universitas, dua tentang filsafat atau filosofis dari universitas dan intelektual, ketiga tentang intelektual, gitu ya, tentang intelektual. Nah, yang keempat itu sebenarnya untuk memperkuat ketiga ini. Nah, jadi teman-teman juga perlu ketahui bahwa buku yang ditulis oleh Steve Fuller ini sebenarnya bukan buku pertama yang menulis mengenai intelektual, gitu ya. Karena tahun 2005, kalau nggak salah 2005, Steve Fuller juga itu menulis sebuah buku yang berjudul Intelektual gitu ya. Sebuah buku yang berjudul Intelektual gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa perbedaan buku itu dengan buku ini gitu kan. Ya, kalau itu buku itu intelektual, kalau ini lebih ke apa perbedaannya gitu ya. Oke. Nah, ini di chapter 1 ada beberapa sub chapter ya, gitu ya. Ada berapa? Ada 8 sub chapter ya. Ini terkait dengan bagaimana universitas sebagai institusi untuk institusi dan solusi dari problem pengetahuan ya. Yang kedua adalah bagaimana ini apa yang disebut sebagai knowledge society atau masyarakat pengetahuan. Nah, sekarang kita sedang merayakan ya. Sekarang kita mengenal ada yang disebut sebagai knowledge society, masyarakat yang berbasiskan pengetahuan, di mana setiap orang bisa memproduksi pengetahuan. Jadi kalau dulu sumber utama pengetahuan itu dosen dan guru, gitu ya. Sumber utama pengetahuan itu dosen dan guru. Nah, sekarang tuh udah nggak lagi. Guru, dosen itu bukan lagi sumber satu-satunya otoritas pengetahuan. Tapi sekarang apa? Internet gitu ya. Bahkan sekarang
ada AI ya, artificial intelligence gitu ya. Kemudian ada chat GP itu gitu ya, dan seterusnya lah gitu ya. Dan itu bergeser. Nah, kan pertanyaannya kalau dulu itu kampus itu dibangun, universitas itu ditandai dengan bangunan kampus yang megah, berapa lantai, luas itu kan. Nah, ternyata sekarang tuh bergeser fenomenanya. Kampus tuh nggak mewah, bukan seperti mewah berhektar-hektar, berapa puluh lantai gitu kan. Nah, tapi kampus tuh sekarang bukan lagi physically, tapi kampus yang virtual gitu ya. Yang memang berpusatkan kepada apa? Kepada pengetahuan gitu ya. Nah, itu sekarang bergeser seperti itu. Apakah Apakah guru-guru itu selamanya menjadi sumber pengetahuan? Enggak juga kan. Sekarang malah pendekatannya sudah bergeser. Pendekatannya bukan lagi guru atau dosen sebagai sumber pengetahuan, tapi malah sekarang ke siswanya, ke mahasiswanya, gitu kan. Karena eranya sudah knowledge society, gitu ya. Makanya ada yang teman-teman mendengar ada yang disebut sebagai student centered learning, gitu kan. Pembelajaran berbasiskan ke siswa, gitu kan. Dulu juga kita di Indonesia sudah pernah mendengar menerapkan CBSA, ya, cara belajar siswa aktif katanya dulu gitu ya. Tapi oleh guru-gurunya dulu dipresetin, catat buku sampai habis. Nah, kenapa? Karena gurunya ngobjek, dulu. Gitu kan. Kenapa ngobjek gurunya? Karena dulu gurunya adalah guru diktator. Kenapa guru diktator? Ya, karena diktator jual diktat buat beli motor. Dulu ya, tahun 90-an zaman saya SD. Nah, zaman saya SD itu terkenal dulu guru-guru diktator. Guru-guru diktator itu guru yang jual diktat beli motor. Makanya CBSA, catat buku sampai habis. Tiap hari kita nyatet terus gitu ya. Nggak pernah dijelasin ini apa. Yang penting kata guru, catat. Bahasa Indonesia catat, bahasa Inggris catat. Olahraga aja sampai kita harus nyatet. Bayangin apa yang disuruh nyatet olahraga. Ya tapi ya ada bukunya suruh catat gitu kan. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita mengenal sebagai student center learning yang karena apa? Karena eranya udah era knowledge society. Mahasiswa yang harus secara aktif gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah buku ini subchapter yang lain adalah tentang masyarakat pengetahuan itu sebagai apa? Ada kapitalisme gitu. Jadi sekarang tuh ketika kita merayakan era baru ya, era masyarakat berbasis pengetahuan, ternyata sebenarnya pada saat yang bersamaan itu adalah bagian atau sumber dari kapitalisme baru sebenarnya, atau yang disebut sebagai apa? The advance of capitalism, kapitalisme lanjutan gitu. Jadi kebayangan kita kan kapitalisme kan, oh ini kapitalisme dari Barat, oh ini kapitalisme dari ini Amerika, dari Eropa, gini seterusnya gitu kan. Ternyata sebenarnya apa yang kita rasakan sekarang dengan Zoom, dengan seterusnya, ini kan juga adalah bagian dari knowledge society. Nah, tapi siapa yang diuntungkan dengan Zoom ini? Ya pemodal. Siapa pemodalnya? Ya pemilik Zoom ini. Meskipun katanya sekarang setelah COVID udah mulai mereda, Zoom mengalami kerugian, PHK ratusan orang karena penghasilan Zoom sudah mengalami penurunan yang drastis pasca COVID berkurang. Nah, tapi tetap saja ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai kapitalisme dalam knowledge society gitu ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang saya kira menarik ini. Apakah universitas akan eksis, akan survive di era manajemen pengetahuan ini? Jangan-jangan sebenarnya kita ketika kampus ini bangun gedung berlantai-lantai ya, tapi ketika dosen-dosennya kayak saya lebih memilih kuliah online sebenarnya, jangan-jangan sebenarnya kampus itu ya memang kedepannya nggak perlu gedung-gedung tinggi 10-20 lantai, cukup disediakan akses wifi, disediakan akses e-learning misalnya gitu ya, semua pembelajaran akan terkoneksi sebenarnya gitu ya. Kita dosen diberikan dimodali platform internet, Zoom, langganan Zoom per tahun misalnya gitu ya, kuliah bisa berjalan, produksi pengetahuan bisa berjalan. Nah, karena apa? Karena kuliah itu
tidak lagi yang bayangan seperti zaman kita kuliah tatap muka, enggak juga gitu ya. Sekarang ini kita udah mengalami perubahan di sini. Nah, ini kan pertanyaannya, apakah universitas akan bertahan? Apakah universitas akan eksis? Sementara era knowledge society akan berubah terus, akan bergeser terus gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan ini yang buat buat universitas tuh itu sebenarnya lagi berharap-harap cemas juga. Kayak sekarang misalnya skripsi ya. Skripsi, tesis, disertasi itu kan dulu tuh ada joki. Kalau teman-teman tahu pasti pernah mendengar joki skripsi, joki tesis, joki disertasi gitu ya. Dulu ada, sampai sekarang mungkin ada yang namanya biro-biro konsultasi skripsi tesis. Ya mengakunya sih konsultasi tes skripsi, konsultasi metodologi, konsultasi statistik, konsultasi analisa data. Tapi faktanya malah mengerjakan semua paket tersebut gitu ya. Di Jogja itu banyak banget ya, apalagi Jogja. Terus teman-teman saya juga dulu di Purwokerto itu dulu bermodalkannya rentalan komputer dulu. Tapi awalnya cuma ngetikin doang, ngetik ini. Tapi lama kelamaan mereka juga menerima paket pengerjaan skripsi, tergantung paketnya per bab, atau satu paket selesai gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang dengan ada AI ini ya, AI ini gitu ya, dengan teman-teman tahu sendiri, itu orang sekarang bisa bikin skripsi itu pakai AI tadi, bayangin. Jadi dia nggak perlu ke lapangan, nggak perlu analisa data, nggak perlu olah data, semua bisa dibikin lewat AI tadi, tesis, disertasi, gitu ya. Dan ini mempertanyakan bagaimana eksistensi, bagaimana proyeksi universitas ke depan gitu ya, yang harusnya dia ke lapangan, mengolah data, wawancara, observasi. Nah, ini sekarang dia bisa diwakilkan, diganti oleh apa? Oleh AI tadi, gitu ya. Apalah istilahnya yang sudah lebih canggih itu gitu kan. Nah, itu kan menggantikan universitas gitu. Bayangkan universitas yang sebelumnya juga digantikan oleh keberadaan konsultasi skripsi, tesis, rentalan gitu ya. Nah, sekarang diuji lagi dengan keberadaan AI tadi. Tugas-tugas tuh dia mahasiswa dengan lewat AI, tugas-tugas, skripsi gitu ya. Yang tesis, yang mereka sibuk, nggak usah capek-capek, cukup lewat AI, selesai, jadi gitu ya. Oke, nah itu pertanyaan-pertanyaannya di situ ya, yang memunculkan kedepannya gimana ini gitu ya. Eh, apa namanya depannya gitu ya. Kayak UNJ sekarang lagi bangun kampus, bangun gedung, beberapa tower gitu kan. Pertanyaan ke depan, manfaatnya gedung-gedung itu gitu kan. Karena dosen-dosennya pada milih kuliah online gitu kan. Jadi ketika saya tanya teman-teman saya di dosen fakultas tertentu atau di sebuah program studi, saya tanya, kuliahnya online apa enggak? Tatap muka atau enggak? Dijawabnya, sebagian besar dosen-dosen lebih memilih kuliahnya online pakai Zoom kata gitu. Ada juga sih yang kuliah tatap muka, tapi hanya sedikit. Nah, jadi ini kan pertanyaannya juga. Jangan-jangan memang ketika kampus bikin tower 20 tower, 50 tower, jangan-jangan ke depannya memang nggak manfaat karena kuliahnya banyak dosen-dosen lebih memilih kuliah online misalnya gitu ya. Nah, ya, kemudian ada affirmative action, ada academic rediscover, kemudian. Nah, yang menarik nanti buku ini berbicara mengenai kelahiran kembali, ya, the rebirth of academic freedom, yang mana kebebasan akademik menjadi salah satu topik yang dibahas dalam buku ini. Dan ini saya kira menarik dan relevan dengan Indonesia. Sekarang kita mengalami degradasi kebebasan akademik karena karena apa? Dibungkam oleh rezim, oleh penguasa, gitu ya. Kalau teman-teman ingat kasus Haris Azhar dan Fathia yang mengungkap data dan dipolisikan oleh LBP, nah itu adalah bagian dari academic freedom yang hilang karena mereka ingin menyuarakan itu, gitu ya. Dan ketika kampus-kampus hilang suaranya, ketika mahasiswa yang demo
demonstrasi dipanggil oleh rektor ya, dipanggil oleh menterinya, nggak boleh demo. Ketika pers mahasiswa, persma ditutup, dibredel gitu ya. Ada tuh satu persma Unila ya, Lampung, Universitas Lampung yang sudah 2 tahun ini ditutup karena rektornya merasa terlalu kritis ya terhadap pers mahasiswa gitu kan. Akhirnya ditutup oleh rektor. Dan ternyata yang malah rektor yang menutup Persma itu malah kena tangkap ini ya, apa namanya, KPK gitu kan, karena memang Persmanya getol menyuarakan apa penyimpangan di kampus Unila tersebut. Nah ini melahirkan ada academic freedom yang hilang gitu ya, dan Steve Fuller dia mencoba menyuarakan untuk melahirkan kembali apa yang disebut sebagai academic freedom. Kenapa? Karena pengetahuan itu esensinya adalah karena ada academic freedom. Gimana peneliti mau meneliti tentang sumber virus COVID-19 gitu ya, kalau dia nggak boleh menyuarakan opininya, kalau dia nggak boleh meneliti, kalau dia dibatasi untuk mendapatkan sampel virusnya, misalnya gitu ya. Gimana peneliti apa nano elektron nano itu mau meneliti itu kalau dia dibatasi aksesnya, nggak boleh ini perizinannya. Nah ini kan ada gejala-gejala terkait dengan academic freedom tersebut ya. Nah, bab kedua, chapter kedua, ini lebih menjelaskan ke epistemologis dan filosofis ya tentang intelektual, tentang apa sih yang disebut sebagai basis apa namanya epistemologis ya. Profesionalisme itu seperti apa sih? Kemudian bagaimana kita melihat pendekatan dari Anglofon dan apa Frankofon atau Jermanfon gitu ya. Ada ambivalensi antara intelektual, antara empirical science dengan humanity science. Nah, jadi sebenarnya dari dulu tuh kita udah terjadi ambivalensi. Kenapa kita rame-rame jurusan IPA IPS ya. Sekarang meskipun sudah mulai dihapuskan IPA IPS, tapi kan orang kemudian di perguruan tinggi juga akhirnya masih tetap aja kan social science, yang sastra, yang sains gitu ya, fisika, kimia. Nah, itu masih terjadi ambivalensi di situ. Kemudian ini lebih ke apa namanya, ke pendekatan lebih ke arah diskursus mengenai profesionalisme antara Anglofon, Jermanfon atau Frankofon ya. Kalau Anglofon itu adalah negara-negara yang berbahasa pengantar Inggris ya, Amerika, UK. Jermanfon adalah negara-negara yang berbahasa pengantar Jerman. Kemudian Frankofon adalah negara-negara yang berbahasa pengantar Prancis ya, Frankofon. Nah, ini conclusion-nya lebih kepada bagaimana filsafat atau filosofis dari Anglofon ya, yang merupakan menuju kepada semacam ada kesuksesan, ada semacam confident untuk mencapai kesuksesan. Nah, bab yang ketiga ini berbicara mengenai posisi dan visi intelektual gitu ya. Misalnya berawal dari apa sih visi intelektual yang dijelaskan oleh Fuller ini gitu kan. Kemudian ternyata visi intelektual itu dalam prakteknya juga mengalami penyimpangan-penyimpangan, mengalami dinamika yang problem-problemnya lah gitu. Sampailah kemudian muncul apa yang disebut sebagai fakta atau realitas anti intelektualisme gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering mendengar anti intelektualisme, nah Fuller udah menceritakan soal ini. Kalau teman-teman mendengar lagi awal-awal kita COVID tahun 2020 ya, orang-orang ada yang nggak percaya. Wah, COVID itu rekayasa, COVID itu konspirasi Yahudi dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari anti intelektualisme, bagian dari orang-orang yang terjebak ya dalam gejala anti intelektualisme gitu ya. Oh, nanti kalau misalnya kita ini akan ini misalnya gitu kan, yang akan lebih ke ini kalau keluar rumah dan seterusnya gitu kan. Nah, itu karena orang lebih percaya kepada mitos, kepada hoax, fake news gitu ya, daripada data-data saintis yang
orang atau argumentasi ilmiah yang lebih berbobot begitu ya. Nah, sekarang kita merayakan itu, kita masih itu gitu ya, anti intelektualisme. Dan ini akan selalu muncul kalau kita itu dalam momen-momen apa? Pemilu, pilkada. Nah, siap-siap tahun depan kita akan muncul lagi gejala-gejala ini, akan muncul semarak lagi anti intelektualisme ini gitu ya, bahwa kandidat A ini, kandidat B ini dan seterusnya. Nah, tanpa ada data, ada basis argumen yang disampaikan. Oke. Nah, ini jadi muncul gejala awal mulanya genealogis dari anti intelektualisme ini. Ya. Kemudian ada kritik dari intelektual yang lebih ke pragmatis sebenarnya. Apa pragmatisme intelektual itu gitu kan? Nah, sampai kemudian ada penjelasan dari Pierre Bourdieu yang mengatakan mengenai apa? The academic sociologist as a public intellectual. Jadi sebenarnya kita semua adalah public intelektual publik. Teman-teman dosen, teman-teman guru, teman-teman peneliti, jangan khawatir. Anda nggak sendirian. Kalian nggak sendirian, bahwa kalian sejatinya Anda adalah intelektual publik. Ketika Anda mengajar di kelas, ketika Anda sedang mendampingi di sebuah masyarakat, ketika Anda sedang mengolah data, gitu ya, ketika Anda sedang mengolah data-data mengenai data-data kemiskinan, data-data penyimpangan korupsi, misalnya gitu ya, data-data mengenai angka putus sekolah, misalnya gitu ya, sebagai seorang peneliti, maka saudara Anda menempatkannya sebagai seorang intelektual publik, ingin mengartikulasikan, ingin mengadvokasi gitu ya, mengadvokasi isu topik yang kita bahas kepada publik. Nah, itu adalah intelektual publik dan kita sedang berada dalam ruang publik gitu ya, bukan lagi ruang hampa, ruang publik. Jadi jangan dikira bahwa teman-teman guru yang sedang mengajar di kelas itu orang hanya tahunya di kelas, tidak. Tapi esensinya Anda adalah seorang intelektual publik karena Anda berada di ruang kelas, yang mana ruang kelas itu adalah representasi dari sekolah yang merupakan bagian yang ada di masyarakat. Itu intelektual publik sebenarnya. Ketika ketika murid-murid Anda itu, ketika murid-murid di kelas itu melihat gurunya sedang mengajarkan rumus teori Newton, teori fisika molekul senyawa dengan jelas, dengan terang menjelaskan mengenai apa yang disebut sebagai konflik, apa yang disebut sebagai kewarganegaraan ganda, apa yang disebut sebagai trias politika, apa yang disebut sebagai fase sejarah manusia, food gathering dan seterusnya. Anda sedang berbicara dengan calon-calon masa depan sebenarnya, calon-calon generasi masa depan gitu ya. Anda sedang berbicara di mana mereka itu sedang mengimajinasikan pemikiran-pemikiran Anda itu yang ada di ruang kelas itu. Itu adalah esensinya adalah di situ, publik intelektual sebenarnya gitu. Nah, tetapi ini yang belum nyampe karena masih ada gap bahwa guru itu ya yang mengajar di kelas, enggak juga. Bahwa guru mengajar di kelas, yes. Bahwa dosen hanya mengajar di kelas, yes. Tapi kan salah satu aja. Nah, ketika guru dosen mengajar di kelas itu, tadi esensinya dia sedang terlibat dalam dialog-dialog publik dengan mereka, dengan murid kita, dengan mahasiswa kita. Mungkin pada saat hari ini, sekarang, gitu ya, dianggapnya biasa-biasa aja. Anda keluar kelas, kayak minggu lalu menarik pertanyaan atau komentar dari seorang guru itu, bahwa anak-anak sekarang itu, murid-murid sekarang literasinya rendah. Jangankan murid, mahasiswa saya aja kadang-kala sering juga banyak yang literasinya lemah, males baca, maunya disuapin, disuruh bahan baca ini enggak, ini banyak juga. Tapi saya percaya bahwa ketika kita melakukan proses-proses yang memang atau pendekatan yang memang berbeda gitu ya, berbeda itu artinya kita punya pendekatan yang untuk bisa membawa mereka lebih menarik memahami literasi itu gitu ya. Nah, kita sedang berjuang di ranah intelektualisme itu sebenarnya. Mungkin mereka merasa bahwa yang minggu lalu saya ingat ya, siapa itu mengatakan bahwa ketika keluar kelas sudah lupa lagi apa yang diajarkan oleh kita. Mungkin bisa jadi betul. Tapi saya percaya bahwa itu mungkin di antara penjelasan kita, dialog kita itu mungkin 1, 2, 3, mungkin ada yang diserap dalam alam bawah sadar mereka, dalam ranah kognitif
anak-anak murid-murid kita. Yang itu mungkin tidak dalam waktu sekarang mereka akan expose bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman, oleh Pak ini enggak, tapi mungkin itu akan direproduksi oleh mereka. Pengetahuan yang mereka dapatkan oleh guru tersebut akan direproduksi 10-20 tahun mendatang, dan mereka akan teringat apa yang dijelaskan oleh seorang guru fisika, guru kimia, guru biologi tentang alat-alat reproduksi, tentang kimia organik, tentang senyawa, molekul, belajar fisika yang menarik seperti apa. Itu mereka akan mencerna itu gitu loh dalam proses dalam proses pengembangan intelektual berikutnya gitu loh. Nah, itu yang saya kira akan lebih menantang di situ karena kita semua adalah intelektual publik. Masalahnya adalah apakah bisa kita mempraktikkan mewakili isu publik dengan kapasitas yang kita miliki, kan di situ sebenarnya. Nah, yang keempat adalah ini yang terkait dengan ada tantangan, ada jebakan-jebakan tadi ya, yang saya gambarkan dalam kerangkeng ya, dalam sangkar tadi, antara plagiarisme dan ini bullshit. Nah, ini yang menarik menurut saya, bullshit ya. Fuller menyebutnya bullshit ya, kalau kita mungkin menyebutnya omong kosong atau retoris gitu kan, ya oke lah, esensinya mungkin di situ. Jadi intelektual itu gitu ya, universitas itu gitu ya, jebakannya ada dua, dia di antara plagiarisme dan di antara omong kosong tadi, omdo gitu ya, omong doang gitu. Ya, ini yang kemudian kenapa orang itu sering mengatakan kampus itu menara gading gitu kan, hanya ngomong doang terus. Nah, ini yang Fuller sudah menyebutnya sebagai fenomena bullshit gitu kan ya. Nah, ternyata bullshit ini menjadi menarik diperhatikan di kalangan kampus, di universitas gitu ya. Dan ini menjadi penyakit yang berbahaya gitu kan. Menjadi disease penyakit yang itu mewabah gitu ya, mewabah dan mengakar gitu. Dan itu berbahaya, buruk gitu kan. Jadi penyakit buruk yang terus dipelihara dan nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada kasus-kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa, dosen dan seterusnya, memang naturnya begitu, jebakannya di situ gitu kan. Gitu ya. Dan kenapa kemudian ada lebih ke omong doang tadi, sebenarnya itu bisa diterima juga gitu. Tapi tentu tidak hanya sebatas bullshit itu, mungkin ada karya, ada kinerja yang lain gitu kan. Nah, nanti ada penjelasan terkait dengan ada alat untuk mendeteksi, ini menarik loh saya, ada alat untuk mendeteksi bagaimana bullshit itu gitu kan, dan bagaimana ini menjelaskan bagian yang lain. Oke, ini susunan dari chapter-chapternya. Nah, tapi sebenarnya menariknya adalah secara umum buku ini menjelaskan diskursus intelektual dan produksi distribusi pengetahuan di masyarakat dengan menggunakan epistemologi sosial. Jadi sebenarnya Fuller dia menceritakan bagaimana pengetahuan apapun diproduksi, didistribusikan dan direproduksi oleh kita sebagai intelektual. Kita ini adalah bagian dari intelektual. Jadi siapapun yang memang ketika dia masuk ke dalam kampus gitu ya, ke dalam kampus, dia seorang menjadi intelektual. Nah, makanya kalau di kampus itu kayak sekarang kan, ini kan baru penerimaan pengumuman SNBP ya kemarin ya, pengumuman itu. Nah, itu udah beredar tuh, saya lihat di medsos itu flyer ya, flyer dari universitas, dari program studi, dari fakultas. Selamat datang ya, selamat datang calon intelektual masa depan di kampus universitas bla 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 bla. Itu saya udah lihat banyak tuh. Ditambah nanti kalau udah mulai mendekati musim ospek tuh, musim ospek PKKMB lah gitu ya, tahun-tahun ajaran baru nanti itu. Wah, itu pasti yang namanya flyer itu bersebaran di spanduk. Zaman-zaman dulu belum ada medsos tuh, ingat banget tuh, kita bikin spanduk gede-gedean di kampus. Selamat datang calon intelektual masa depan. Selamat datang generasi pemikir masa depan. Selamat datang generasi Rausan Fikir. Wah, kita dulu pasang baliho gede-gedean di kampus ya. Kita pasang, besoknya udah dicopot sama satpam kampus gitu kan. Gitu. Jadi seru lah zaman-zaman itu gitu ya. Nah, itu adalah apa? Itu adalah kredit atau label ya, predikat yang disematkan oleh publik, oleh masyarakat, bahwa betapa seseorang itu dihargai betul ketika dia masuk ke universitas gitu ya.
Ketika SMA kan nggak ada. Ketika teman-teman masuk SMA kan tidak ada selamat datang intelektual masa depan di SMA Negeri 2 Jakarta Barat. Ada. Tapi ketika kampus semua akan berlomba-lomba mempromosikan, mengkampanyekan mahasiswa sebagai intelektual masa depan dengan berbagai macam predikatnya ya, intelektual, pemikir, cendekiawan. Selamat datang. Kalau ormas-ormas mahasiswa yang Islam tuh biasa selamat datang cendekiawan muslim masa depan. Wah. Kalau yang mahasiswa-mahasiswa, kalau BEM selamat datang calon intelektual masa depan. Kalau yang gerakan-gerakan kiri itu selamat datang intelektual intelektual garis keras misalnya gitu kan. Nah, itu tuh dipredikatkan dan itu melekat dalam sejarah intelektual, sejarah kampus gitu loh. Ya. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar itu juga sama. Welcome to the new intellectual bla 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 gitu kan. Sama gitu ya. Sebagai bentuk penghargaan bahwa memang mereka masuk ke dalam ranah intelektual di situ gitu ya. Dan itu ada di mana? Ada di universitas gitu ya. Dan bagaimana karena memang di situ digodoknya, diterpaknya, ditempa ya ke dalam aktivitas-aktivitas intelektual gitu ya. Makanya sebenarnya kampus itu kalau dia intelektual ya semua dia boleh berbicara, semua boleh berekspresikan dirinya karena memang dia sumber intelektual. Dia boleh berbeda pendapat, ya memang kampus harus berbeda pendapat. Gitu kan? Yang nggak boleh adalah beda pendapatan. Nah, itu beda lagi gitu kan. Ya. Jadi apa itu epistemologi sosial? Adalah bidang interdisipliner yang berkaitan dengan basis empiris dan normatif untuk memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan. Jadi saya sebagai dosen, saya terlibat dan saya punya basis epistemologi untuk memproduksi pengetahuan. Dalam bidang apa? Dalam bidang sosiologi. Teman-teman yang dosen di olahraga ya sama, dia punya basis epistemologis untuk memproduksi pengetahuan dalam olahraga, penjas dan seterusnya. Ya. Nah, epistemologi sosial ini berfokus pada bentuk pengetahuan terorganisir yang terkait dengan disiplin akademis. Jadi ya sosiologi yang PKN, yang olahraga, tata boga, dia terorganisir. Dia ada strukturnya, ada kurikulumnya, ada apanya gitu kan. Nah, itu dia lebih terorganisir begitu. Nah, yang pertama yang disampaikan dalam buku ini adalah ini posisi dan visi universitas. Ini poin pertama yang saya tekankan dalam buku ini dan ini menurut saya ini menarik ya. Apa? Karena buku ini kuat dan memang starting point-nya, awal mulanya gitu ya. Ini awalnya dari mana? Dari historisnya ini. Jadi Fuller menjelaskan sejarah universitas gitu ya, bahwa universitas yang paling baik untuk mempromosikan kebebasan intelektual dan menjadi alat atau kendaraan ya untuk transformasi masyarakat adalah universitas. Gitu ya. Ini sekali lagi tesis dan klaim yang memang diusung oleh Fuller gitu ya. Bahwa universitas sebagai alat kendaraan mobilitas sosial vertikal, yes. Bahwa universitas sebagai sebagai satu ruang produksi intelektual, yes. Nah, tetapi ada masalahnya. Ada masalahnya apa? Tadi dia terlalu menempatkan ini sebagai satu bentuk karena dia dianggapnya menafikan masyarakat. Dia dianggapnya mengabaikan peran masyarakat padahal ternyata masyarakat juga adalah sumber pengetahuan begitu, ya. Nah, posisi universitas terutama dalam reinkarnasi abad ke-19 menjadi pusat kebebasan akademik. Jadi academic freedom itu yang sekarang kita rame-rame di Indonesia, mahasiswa demo ini dipanggil oleh rektornya, oleh WR3-nya. Mahasiswa ini dipanggil ini kan kasus-kasus banyak tuh mahasiswa BEM, aktivis mahasiswa yang di DO yang dipanggil oleh ini gitu kan. Nah, karena memang sekarang kita mengalami kehilangan kebebasan akademik gitu ya. Demo dikit, besok dipanggil siap-siap atau di demo dikit, setelah demo malamnya dikirim WA sama dekan, nggak boleh demo ini, wah Bapak Ibu dosen ngajar aja yang baik. Nah, itu karena kita mengalami hilangnya kebebasan akademik gitu ya. Biasa kalau di kampus dosen begitu kalau mahasiswa sama PD3-nya sama D3-nya gitu kan. Kalau dosen kalau sama Kak prodinya kan temenan, tapi langsung sama dekannya. Nggak boleh ini Mas, Mbak. Nah, itu kayak gitu-gitulah polanya gitu ya.
Nah, itu adalah bagian dari yang tadi saya bilang, kampus kehilangan kebebasan akademiknya. Jadi mereka bisa ngajar kemanapun, tapi ketika bisa ngajar, bisa ikut demonstrasi, bisa ikut berserikat gitu ya. Tapi ketika berada pada posisi itu universitas udah hilang esensinya. Kebebasan akademik udah hilang itu, ya. Hal tersebut dijelaskan berbagai filosof ya yang memahami kebebasan akademik sebagai fondasi dan pembentukan dari pengetahuan. Produksi pengetahuan itu ada karena ada kebebasan akademik. Kalau nggak ada kebebasan akademik, kalau nggak ada academic freedom, cuma gitu ya. Nah, apa itu kebebasan akademik? Kebebasan akademik adalah di mana setiap sivitas akademika, ya, mahasiswa, dosen, karyawan, dia berhak menyampaikan pendapat, pemikiran, gitu ya, pandangan, gagasan, apapun, gitu ya, yang memang ada dalam ranah kepentingan akademik di perguruan tinggi. Itu adalah kebebasan akademik. Nah, tapi ketika mahasiswa misalnya mau diskusi tentang tema ini dilarang, dibubarkan, karena dianggap topiknya bermasalah, topiknya ini. Nah, itu bukan universitas. Universitas itu setiap insan, setiap namanya sivitas akademika ya. Setiap sivitas itu dia boleh menyampaikan pendapatnya apapun dari tentang kasus nano, atom, COVID, virus gitu ya, tentang rekayasa energi, bioenergi, konservasi, tentang kasus gerakan petani, gerakan HAM, multikultural, gerakan LGBT, teroris, dia boleh di kampus karena memang kebebasan akademiknya di situ. Dan dia bicara di ranah kampus. Anda boleh sependapat, oke. Tapi Anda boleh juga nggak sependapat. Itulah kampus. Nah, itu yang hilang dalam praktek universitas saat ini, beberapa tahun terakhir. Gitu ya, saya melihat bahwa ini dilarang, ditutup, komen ini rame. Gimana mau maju? Gimana mau maju? Padahal selagi dia bicara di kampus, dia boleh. Karena apa? Dia punya kebebasan, dia punya mimbar akademik. Ya, dia punya mimbar akademik. Apa? Gagasannya, pemikirannya, gitu ya. Kenapa kalau misalnya Anda setuju, ya Anda boleh menyampaikan apa pendapat Anda. Tapi ketika Anda nggak setuju, ya Anda sampaikan pendapat yang nggak setuju apa. Nggak setuju karena ini. Bukan berarti nggak setuju Anda bawa massa, dibubarkan. Nah, itu udah lain lagi. Itu udah namanya adalah persekusi. Ya. Oke. Nah, apa yang menarik di sini adalah ini ide dasarnya dari mana? Ini yang dijelaskan oleh Fuller. Diinisiasi oleh namanya Wilhelm von Humboldt. Ya. Orang sering menyebutnya Humboldt ya, dari Jerman yang terpengaruh pemikiran kritis Immanuel Kant tentang gerakan pencerahan. Humboldt membayangkan bahwa semakin banyak orang yang menerima pendidikan dari universitas, mereka akan diberdayakan secara intelektual sehingga dapat mengambil keputusan kepentingan publik untuk diri mereka sendiri dan forum demokrasi. Jadi kata Humboldt itu semakin banyak orang yang mengenyam pendidikan itu akan bagus untuk proses demokratisasi. Karena apa? Dia semakin tercerahkan, terbuka wawasannya. Dia terbuka akan keragaman, terbuka akan perspektif, terbuka akan ideologi. Itu di universitas. Namanya UNIP ya, universitas ya, dari keragaman gitu ya. Jadi kalau kalau tunggal bukan universitas, tapi kalau universitas kan dia semua sains di situ ya. Seni, dia sastra, dia sains, dia fisik gitu ya. Dia tentang literatur, dia tentang sosial, dia tentang humaniora, dia tentang macam-macam. Nah, itu kan beragam. Nah, itu yang hilang sekarang kita. Kita hilang karena kampus itu hanya dianggap ya udah selesai ijazah, selesai 3,5 tahun cum selesai jadi bekerja, angka indeksnya bagus, orang ini selesai. Tapi disitulah kita mengalami yang disebut sebagai degradasi intelektual di kampus. Kita kehilangan ruh intelektual di kampus. Karena orang sibuk berlomba-lomba mengejar lulus 3 tahun, indeks prestasi, gitu ya. Indeks prestasi, kemudian peringkat, ranking, akreditasi, gitu ya, selesai. Nah, nama Humboldt ini kemudian dijadikan nama universitas di Berlin. Namanya adalah Humboldt Universitas zu Berlin. Dan menjadi universitas tertua di Jerman yang didirikan tahun 1810. Tahun 2015 saya pernah ke Humboldt, tapi cuma foto doang ya. Cuma foto di depan kampusnya gitu kan, di depan kampusnya, di patung gitu ya. Ada tulisan Humboldt dan ini memang kampus yang paling keren di Jerman ya. Humboldt gitu ya.
diambil tokoh ini menjadi model, menjadi ikon pionir dari intelektualisme yang ada di Jerman saat itu. Ya. Dan Humboldt kemudian dikenal sebagai tokoh reformasi pendidikan dan kemudian menjadi model universitas di Eropa dan negara-negara yang lainnya. Kita mengenal dalam kajian-kajian universitas itu ada yang disebut dengan Humboldtian ya, atau model universitas. Karena apa? Dia berbasiskan sains dan riset gitu ya. Ya, ini yang menjadi daya tarik di sini. Nah, istilahnya yang sering disebut adalah the Humboldtian model of higher education, atau Humboldtian education ideal, atau Humboldt's ideal. Ya, ini dalam bahasa Jermannya ada. Apa yang menarik? Nah, ini konsep pendidikan akademik yang muncul pada awal abad ke-19 dan ide intinya adalah kombinasi antara holistik antara penelitian dan studi. Kalau kita sekarang menyebutnya mungkin dengan liberal art gitu ya. Liberal art itu artinya bahwa pendidikan yang orang memiliki kebebasan untuk menemukan, merumuskan pengetahuan dari dirinya gitu kan, dan universitas menyediakannya. Jadi misalnya kalau tadi Mas moderator dari fisika, dia itu boleh ngambil mata kuliah sosiologi, dia boleh ngambil mata kuliah misalnya antropologi, ya, dia boleh ngambil mata kuliah sastra, boleh misalnya gitu ya. Atau misalnya anak sastra dia mau ngambil tentang konservasi, mata kuliah konservasi di biologi misalnya, boleh. Anak olahraga mau ngambil tentang sosiologi politik, boleh. Nah, itu yang dipraktikkan oleh Humboldt dengan model liberal art tersebut. Nah, sekarang kan di kita tidak terkerangkeng oleh monodisiplin. Ya kalau fisika fisika gitu ya. Ya kalau kimia kimia gitu ya. Ya kalau sastra sastra gitu ya. Ya kalau dia filsafat filsafat gitu ya. Padahal kalau anak filsafat ngambil tentang seni, wah itu bagus misalnya. Kalau anak kimia ya ngambil tentang teori literatur atau sastra literatur, itu bagus sekali gitu ya. Anak kimia ngambil mata kuliah teori sastra postkolonial, wah itu keren banget gitu kan. Jadi orang bisa bertransaksi secara intelektual di situ. Nah, esensi intelektual di situ sebenarnya karena mengalami pertukaran gitu. Nah, ini yang tidak dialami oleh sekarang ya. Konsep ini mengintegrasikan seni dan sains dengan penelitian untuk mencapai pembelajaran umum dan pengetahuan budaya yang komprehensif. Jadi komprehensif dapatnya. Nah, tadi Pak, jadi lintas ilmu dapat. Nah, jadi kayak kampus tuh di kampus tuh dia belanja gitu, belanja mata kuliah. Nah, di Amerika, di Eropa ini udah banyak model begini. Nah, di kita di Indonesia masih terbatas, bukan terbatas, masih sangat asing gitu ya. Jadi aneh. Kenapa? Ngapain sih anak fisika belajar mengenai sastra gitu kan? Ngapain sih anak kimia belajar tentang teori postkolonial misalnya gitu kan? Misalnya ngapain sih anak olahraga ngambil tentang teori pemberdayaan masyarakat gitu kan? Nah, karena dianggapnya aneh, menyimpang dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya menarik gitu ya. Oke. Nah, buku Fuller ini sebenarnya menekankan visi originalitas Humboldt, 3 universitas, filsafat, dan intelektual. Nah, Fuller mengkritik visi Humboldt yang mengalami penyimpangan dan tidak berjalan sesuai dengan rencana dalam banyak hal. Jadi, Humboldt itu ternyata apa yang dijelaskan oleh Humboldt dan dipraktekkan oleh kampus-kampus di Eropa, di Amerika gitu ya. Ternyata banyak juga kok penyimpangannya gitu kan. Ternyata banyak juga kok deviasinya gitu kan. Nah, selama 200 tahun terakhir kehidupan akademik telah menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Jadi kesuksesannya itu kesuksesan yang wah dia ranking bagus, akreditasi bagus, predikatnya mahasiswanya lulusan cum laude gitu kan. Dosen nggak usah lama-lama ngajar, mahasiswa nggak usah lama-lama ngajar, tapi dia cum laude bekerja gitu kan, gitu kan. Universitas memang sudah mengajarkan orang sangat baik dengan peningkatan kemampuan dan kapasitasnya, tapi ini juga kan menjadi problem gitu ya, karena dia hanya menjadi sumber ekonomi di situ. Nah, tapi ada perlawanan dari sikap antidisiplin gitu kan, yang itu kemudian orang terjebak dalam plagiarisme, orang terjebak dalam retorika, omdo gitu kan, omong kosong gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah di sini universitas itu di era manajemen pengetahuan bagaimana sih? Nah, sekarang kan kita sudah
sedang berada di era namanya adalah knowledge ini ya, knowledge apa namanya society gitu kan. Nah, akademisi terlalu mudah, dia terlalu overconfidence dengan manajemen pengetahuan, seolah-olah bahwa universitas itu paling satu-satunya gitu kan. Makanya ini saya kira betul bahwa, dan saya kira kita harus menerima, akademisi universitas siapapun itu harus menerima bahwa kalau ada kritik Menara Gading memang betul. Karena kenapa Menara Gading? Karena Menara Gading kan tinggi dan dia ada gap dengan bawah dengan siapa? Dengan akar rumput, siapa? Rakyat gitu. Yang mana rakyat itu membiayai universitas, pajaknya, subsidi itu dari universitas, dari rakyat kan, gitu kan. Jadi satu orang mahasiswa di perguruan tinggi itu dia dibiayai oleh rakyat, oleh pajak rakyat, subsidinya berapa. Jadi makanya satu orang mahasiswa itu dihitung-hitungan, satu mahasiswa sampai dia lulus sarjana di Indonesia itu dia menghabiskan biaya sekitar misalnya 20 juta misalnya, ya. Nah itu dihitung dari berapa total di ini dan seterusnya, dan itulah dari subsidi rakyat di situ, ya. Mereka sering berpikir dan merujuk pada peran sentral universitas dalam masyarakat. Namun perasa tersebut mengisyaratkan kebalikannya, bahwa masyarakat benar-benar merupakan sumber produksi pengetahuan. Justru masyarakat itu sumber pengetahuan, tapi selama ini malah dinafikan karena mereka merasa bahwa ada jumawa gitu loh. Universitas itu ada jumawa. Wah hebat ini misalnya gedung, kalau kampus yang baik itu adalah gedung yang punya towernya 20, punya lift gitu kan, punya ruang perpustakaan begini dan seterusnya gitu kan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari terminologi sebagai Menara Gading di situ. Semakin ada gap-nya. Pembangunan fisiknya, gedung-gedungnya dibatasi, masyarakat nggak boleh masuk, nggak boleh apa namanya, nggak boleh lewat gitu kan. Perpustakaan juga hanya mahasiswa, nggak boleh umum gitu kan. Jadi ada sekat secara gedung fisik dengan masyarakat, dengan rakyat, dan ada dengan pengetahuan itu sendiri. Padahal kalau di Amerika, di Eropa tuh kampus tuh tidak ada batas, ini wilayah ini ditutup, diblokir pintunya, gerbangnya, nggak ada. Kampus itu terbuka, open, ya, open untuk publik. Ke perpustakaan dia boleh daftar, dia boleh baca, boleh kerja di situ. Yang bukan mahasiswa ya, dia boleh, anak-anak sekolah bisa mengerjakan di situ. Yang udah pensiunan bisa baca di situ. Karena dia open untuk publik, ya, nggak ada gerbang yang dibatasi. Selain dosen, karyawan, mahasiswa, kampus UNY nggak boleh masuk dan seterusnya gitu kan. Nah, karena itu tadi dia ada batasnya, ada sekat-sekatnya, ya. Dia bisa kerja di situ, dia bisa cuma browsing di situ, dia bisa minum kopi di situ, di kampus, di perpustakaan, di ruang baca, ya. Nah ini akademisi terjebak karena secara tradisional memperlakukan pengetahuan sebagai sesuatu yang dikejar untuk dirinya sendiri, terlepas dari biaya dan konsekuensinya. Jadi hanya untuk apa? Pemuas diri sendiri gitu loh. Jadi ya kayak sekarang universitas tuh ya bikin Scopus gitu kan, bayar, bikin Scopus buat naik jurnal, publikasi, naik pangkat, dapat 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 insentif, ya udah selesai. Itu kan untuk kepuasan dirinya sendiri. Tapi tidak ada impact-nya buat masyarakat. Apa Scopus itu? Udah bayar puluhan juta misalnya gitu ya, tapi nggak ada impact-nya buat masyarakat. Nggak ada impact-nya buat orang-orang kecil, untuk kelompok tertindas, untuk orang-orang yang marginal. Nggak ada. Gitu. Dibandingkan misalnya, penelitian saya banyak di kelompok-kelompok masyarakat adat misalnya. Ya, saya ke mereka bawa mahasiswa, rombongan penelitian. Mereka mahasiswa ikut dengan kehidupan mereka, tinggal di homestay mereka, belajar dari mereka gitu kan. Biar mereka cari pengalaman gitu ya, pengalaman keragamannya. Ada yang anak-anak yang muslim tinggal di rumah-rumah orang-orang Katolik gitu kan. Anak yang muslim tinggal di rumah orang penghayat kepercayaan gitu kan. Supaya transfer pengalamannya gitu lah. Anak-anak yang muslim atau yang Katolik tinggal di Islam yang beragam, berbeda, mereka melihat orang ibadah, sholat, ngaji, dan seterusnya gitu kan. Keragaman itu lebih penting gitu ya. Emansipasi itu lebih penting dibandingkan dengan jebakan-jebakan tadi yang hanya untuk memuaskan nafsu akademik gitu ya, jurnal bayar belasan juta, Scopus dan seterusnya gitu ya. Tapi tidak ada satu
satu tawaran emansipatoris untuk kelompok-kelompok tertindas gitu ya, yang itu hilang dalam konteks saat ini gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya universitas sekarang posisinya dalam menjadi elitisme, semakin mengukuhkan menara gading tadi. Ini rezim Scopus di sini, ini sementara rakyat yang miskin semakin miskin. Padahal dia udah bikin penelitian beratus-ratusan juta gitu ya, ratus-ratusan juta anggarannya tentang menjelaskan mengenai kemiskinan di sebuah daerah, orang-orang yang stunting ya, stunting di daerah tertentu dengan teori-teori ini. Tapi stuntingnya nggak berkurang, kemiskinan nggak berkurang, malah apa? Semakin nambah banyak tadi indeksasi-indeksasi yang itu hanya untuk memuaskan kelompok-kelompok tertentu. Nah, akibatnya terjadi elitisme di kalangan universitas. Nah, ini yang kemudian Fuller dia berbicara soal itu, gitu ya. Nah, di sisi yang lain ada tekanan global ya untuk membuka universitas bagi publik yang lebih luas, biasanya karena alasan yang tidak terkait dengan akademik atau pengetahuan. Yang lebih ke non akademik apa? Soal apa? Anggaran, soal dana. Nah, kayak sekarang lagi rame-rame apa? Lagi rame-rame soal sumbangan apa ini ya, uang pangkal. Uang pangkal di jalur mandiri itu ya. Kenapa kemudian kasus Unila kena, Udayana kena gitu ya, UNUD. Karena memang tadi jebakannya bukan lagi universitas, bukan lagi ngurusin soal akademik, tapi ngurusin soal apa? Soal uang pangkal. Untuk bangun inilah, untuk PTNBH lah, cari modal lah, untuk fund endowment, dana abadi gitu kan. Karena kalau nggak ada dana abadi, nggak mungkin kampus hidup. Nah, dari mana yang paling mungkin? Dari mahasiswa. Diketokin itulah harganya berapa? Dari 500.000 sampai dengan 1,2 M di Udayana. Bayangin, 1,2 M dari satu orang di Fakultas Kedokteran atau Teknik. Ini kan sesuatu yang memang menjadi paradoks ketika universitas yang tadi harus menjadi garda depan akademik, tapi malah menjadi apa? Sumber mesin kapitalis itu. Ya wajar ditangkap rektor-rektornya itu. Karena apa? Nggak jelas. Yang namanya sumbangan-sumbangan dari situ, itu ya bicaranya adalah itu masuk ke kas negara, ke kas universitas. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. 1,2 M satu orang. 10 orang aja berapa itu? Yang 1 M misalnya gitu. Yang 500 juta dan seterusnya. Nah, artinya apa? Disinilah kemudian universitas saat ini menjadi pemberi kredensial mesin pertumbuhan ekonomi. Dia bikin terus, ya, dia bikin terus jadi PTNBH. Jadi sebenarnya PTNBH yang sekarang lagi ramai-ramai itu, negara itu udah mau lepas tangan. Negara sudah tidak lagi mampu membiayai universitas dan akhirnya diserahkan ke pasar. Dengan cara apa? Dengan cara ya kalian urus diri sendiri kalian. Dengan cara apa? Ya kalian cari bikin mall, bikin hotel, bikin restoran, bikin lapangan golf gitu kan. Nah, terus kalau kampus-kampus yang nggak bisa bikin hotel, restoran, lapangan golf, gimana caranya? Ya kalian kan punya mahasiswa. Nah, karena kalian punya mahasiswa ribuan orang, ya kalian taikin lah tarifnya di situ. Gitu kan? Uang pangkal kalian tarikin. Nah, itulah yang menjadi apa? Mesin pertumbuhan ekonomi di situ. Akibatnya apa? Akademisi tidak lagi memegang kendali penuh atas otoritas keilmuan atau basis akademik mereka. Kita udah kehilangan. Sudah mengalami apa? Disorientasi intelektual di sini. Karena kampus sudah sibuk apa? Wah, nyari bikin ini, bikin paten lagi kan. Bikin ini, hotel, bikin mall, restoran, apa yang bisa buat pemasukan dari kampus. Semua sibuk di situ. Sementara lupa kasus-kasus yang ada kejadian mahasiswa di Semarang apa di mana ya, yang meninggal bunuh diri karena nggak sanggup bayar UKT di Jogja, mahasiswa UN-nya kalau nggak salah. Saya pernah diwawancarai sebuah media menanyakan tentang kasus mahasiswa UN yang bunuh diri karena nggak sanggup bayar UKT. Ya iyalah, karena kampusnya sibuk cari duit, sementara anak-anak yang mahasiswa yang megap-megap Senin Kemis nggak bisa bayar UKT itu nggak dipikirin oleh kampus. Karena apa? Mau ngajuin keringanan nggak bisa, ngajuin ini nggak bisa, dengan asumsi bahwa apa? Kan sudah UKT sudah golongan sekian, udah bayar UKT murah. Kenapa harus dibantu lagi? Akhirnya kan mentok. Padahal itu harus diselamatkan. PTNBH secanggih apapun, tapi kalau satu orang nyawa anak itu hilang gara-gara nggak bisa bayar UKT, kampus sudah kehilangan ruhnya di situ. Sementara kampusnya sibuk dengan ganti mobil pejabat yang baru apa. Tapi satu orang nyawa mahasiswa hilang karena nggak bisa bayar UKT, itu menurut saya konyol.
Dan itu apa? Dan itu mencederai dalam hak asasi pendidikan bagi seorang mahasiswa. Jangan ada pun satu orang mahasiswa yang hilang nyawanya gara-gara nggak bisa bayar UKT. Itu udah jadi satu apa namanya, satu prinsip ya, akademik integrity yang harus dipertahankan gitu. Nah, di kita kan enggak, mau nyawa berapapun hilang asal UKT segitu gitu loh. Asal yang penting mobil pejabat kampusnya baru gitu kan. Bisa rapat di hotel tapi satu nyawa hilang karena nggak bisa bayar UKT. Karena kan nggak semua, jangan dibayangkan bahwa semua mahasiswa sanggup bayar UKT, nggak bisa juga ya. Meskipun dianggapnya bahwa ada subsidi silang dari atas terusnya, tapi kan orang ekonominya juga nggak bisa diprediksi sekarang. Oke, nah yang berikut adalah yang saya sampaikan, kebebasan akademik yang hilang. Karena apa? Kampus sekarang sudah mengalami disorientasi intelektual, hanya sekadar menjadi manufaktur pengetahuan. Jadi dia bikin pengetahuan, dia bikin paten, dia bikin apa namanya, haki gitu kan. Wah, kalau penelitian harus jadi haki, harus jadi paten apa gitu kan. Terus dia supaya apa gitu kan. Karena dianggap sebagai barang publik. Padahal sebenarnya ya itu hanya untuk angka-angka statistik, paten, haki, buat apa juga, nggak ada perubahan untuk rakyat juga. Secara emansipatoris nggak ada yang bisa dirasakan oleh rakyat itu gitu. Nah, akhirnya diperlukan pengajaran yang demokratis dari akademisi, dari intelektual, riset-riset intelektual yang emansipatoris gitu ya. Hal ini mendukung karena memang secara historis universitas itu sebagai tindakan afirmatif. Untuk apa? Mengafirmatif mahasiswa, mengafirmatif pengetahuan di masyarakat luas. Nah, tapi visi ini nggak mungkin dilakukan kalau nggak ada kebebasan akademik. Dan makanya kalau di kita kan di Indonesia ada teman-teman yang di jaringan KIKA ya, Koalisi Independensi Kebebasan Akademik, yang memang mengawal mahasiswa, dosen gitu ya, yang mereka diancam, dilaporkan oleh polisi gitu kan. Ada yang dipenjara, ada dosen Unsiah yang memprotes dekannya dengan dipenjara gitu ya, di Fakultas MIPA Unsiah gitu kan. Nah, itu karena memang kita kehilangan kebebasan akademik di situ. Peneliti, teman-teman peneliti misalnya salah memprediksi ramalan cuaca, ya nggak apa-apa. Memang peneliti dosen memang salah boleh. Kan nggak mungkin benar 100%. Tapi kalau salahnya kemudian dibuat-buat tanpa alasan, itu baru keterlaluan. Tapi kalau dia salah dalam analisanya, prediksinya, kemudian dipanggil, ditegur, diberikan sanksi, nah itu sudah melanggar kebebasan akademik di situ ya. Nah, yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah ada yang disebut sebagai muncul anti-intelektual. Apa sih munculnya anti-intelektual ini? Ini di sini peran kaum intelektual sebagai seseorang yang jelas-jelas berasal dari keturunan akademis atau academic descent, tetapi belum tentu berasal dari akademisi atau academic destiny. Nah, ini menarik sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan anti-intelektualisme adalah pandangan, pemikiran, atau sikap, tindakan yang berseberangan, meremehkan ataupun menolak ide-ide, teori, kajian-kajian yang menggunakan pendekatan keilmuan ilmiah. Tadi ya, fake news, hoax itu kan, konspirasi lah, rekayasa lah gitu kan, Yahudi lah dan seterusnya gitu kan, ya. Nah, anti-intelektualisme ini adalah pandangan, tindakan yang jauh dari pendekatan intelektual. Jadi jauh dari intelektual, ya. Nah, berikutnya, nah ini yang jebakan antara plagiarisme dan retorika. Ini yang retorika atau bullshit ini ya. Retorika itu bukan retorika dalam arti ilmu berpidato, bukan, tapi retoris yang hanya omong doang gitu. Omong doang, cuma bisa ngajar, meneliti, tapi istilahnya nggak ada perubahan, nggak ada apanya gitu kan, nggak ada kemampuan lebih dari itu. Nah, Fuller menyebutnya sebagai bullshit gitu ya. Adalah sebagai penyakit yang buruk yang sudah mewabah dalam masyarakat modern dan akademisi universitas modern itu. Nah, Fuller menyebut ke dalam tradisi di Kristen, jadi retorika itu disebut sebagai kemunafikan. Bullshit itu disebut sebagai kemunafikan. Hipokrit gitu ya. Nah, Fuller menyebut bahwa orang-orang di kampus itu, intelektual di kampus itu banyak yang terjebak dan menjadi orang yang munafik gitu ya. Karena apa? Karena dia cuma omdo gitu loh. Ya. Nah, sampai berikutnya Fuller menyebutkan perlu ada detektor untuk menganalisa, mendeteksi omong kosong agar bisa merubah orang-orang tuh menjadi lebih baik gitu kan, ya hanya ngomong doang gitu kan. Nah, ini yang saya kira juga plagiarisme ini sekarang menjadi satu yang problem yang masih berlangsung ya di kampus perguruan tinggi gitu kan, dan ini menjadi tantangan
Bisa nggak kita meminimalisir tantangan plagiarisme tersebut? Nah, di bagian berikutnya, saya kira buku ini memiliki kekuatan ya. Ini di 2 slide terakhir. Kekuatan buku ini, meskipun buku ini bukan pertama membahas mengenai tentang intelektualisme dan universitas, buku ini bukan pertama. Kajian sebelumnya banyak dilakukan oleh universitas, oleh Durkheim, Alain Touraine, oleh Pierre Bourdieu, ini yang sosiolog Perancis. Buku ini memiliki kekuatan mengkritik dan mendekonstruksi terhadap kemapanan universitas dengan menargadinya sebagai satu-satunya sumber produksi pengetahuan dan menafikan masyarakat sebenarnya gitu ya. Buku ini kekuatannya membongkar borok atau bobrok universitas dan akademisi yang dikenal penuh dengan omong kosong dan retorika. Nah, buku ini juga kelebihannya adalah memperkuat kajian tentang universitas dan peran intelektual gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai fenomena MBKM, nah ini juga sama. MBKM juga di bagian ini juga ya penjelasan Fuller ini berkaitan sebenarnya. Ini kan hanya ya kampus yang baik itu adalah tadi PTNBH udah menerapkan MBKM, zona integritas dan seterusnya lah gitu ya. Ternyata sebenarnya banyak sisi yang lainnya yang memang bertolak belakang begitu. Nah, kelemahan bukunya, saya kira kelemahan buku ini ada beberapa yang saya catat ya. Buku ini memang sangat abstrak ya, sangat abstrak menjelaskan universitas, intelektualitas dan masyarakat. Memang harus bisa dibaca apa namanya benang merahnya ya, bridgingnya dari buku ini itu supaya apa? Supaya ada benang merahnya gitu kan. Yang kedua, berputar-putar di sekitar wilayah yang sama tanpa membawa hal yang baru dalam kritik emansipatoris universitas. Jadi sebenarnya saya juga menunggu-nunggu dari buku ini apa tawarannya gitu ya. Apa tawarannya sehingga bisa melahirkan emansipatoris terhadap universitas gitu ya. Gitu. Ini saya belum melihat di buku ini. Nah, yang terakhir adalah lemah dalam tawaran-tawarannya gitu ya. Karena memang dilihat dari ininya kurang kuat tawaran-tawarannya gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa sebenarnya artinya memang nggak ada hal yang baru gitu. Sebagai satu semangat baru, yes, betul. Tapi sebagai hal yang baru, saya kira buku ini belum terlalu jauh untuk bisa menjelaskan itu gitu ya. Bagaimana untuk bisa mendobrak gitu ya, melahirkan satu universitas dalam cara pandang baru, melahirkan intelektualitas dalam cara pandang baru gitu kan. Karena kalau kita bicara universitas intelektual ini kan sebenarnya juga dijelaskan oleh Gramsci gitu kan, ya dijelaskan oleh Gramsci atau Julian Benda gitu kan. Udah lama sebenarnya. Nah, Fuller dia meneruskan dan memperkuat dalam kajian tersebut gitu. Saya kira itu paparan diskusinya bukunya memang ini perlu ada menjadi hal yang menjadi tantangan buat kita untuk bisa melihat secara lebih kritis gitu ya, melihatnya bagaimana melihat ini dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Rahmat Hidayat yang telah membedah buku dengan judul The Sociology of Intellectual Life, di mana kalau berdasarkan ringkasan yang ditangkap oleh moderator tadi bahwa buku ini bukan pertama yang membahas tentang intelektualisme dan tentang universitas. Kajian sebelumnya dilakukan oleh Durkheim bahwa yaitu dan kritik dari dekonstruksi terhadap kemapanan universitas dengan meneragadinya sebagai salah satu sumbernya produksi pengetahuan. Dan universitas untuk saat ini mungkin mengalami disorientasi intelektual, hanya sekadar menjadi manufaktur pengetahuan sebagai barang publik yang menghancurkan modal sosial kreatif. Mungkin dari teman-teman di sini, dan saya ucapkan selamat datang pada Pak Sekjen kita, Pak Afdol, yang sudah hadir, dan pengurus P2G dari daerah, tadi ada di kolom komentar ya, dari P2G Makassar hadir, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir pada Tadarus Pedagogi pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman semua atau dari pengurus di sini yang hadir, ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Dr. Rahmat Hidayat terkait dengan bedah buku pada sore hari ini. Dipersilakan.
Oke, Bang, tampaknya di sini yang raise hand ada Bang Anggi Afriansyah. Saya persilakan. Nanti berikutnya ada Pak Dimas Wira. Silakan kepada Pak Anggi Afriansyah, dipersilakan. Kedengaran? Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Moderator dan Pak Rahmat atas paparan. Saya menyimak meskipun tadi agak putus-putus. Halo, Bang Anggi, bisa dengar? Iya, suara saya putus ya. Sinyalnya. Iya, benar. Ya, sinyalnya jelek, giliran tanya jauh, sinyalnya jelek. Mudah-mudahan udah bisa bergabung lagi ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas paparannya. Menjadi bagian penting sebagai apa ya, telah kritis ya yang bisa kita lihat dari konteks universitas saat ini dari paparan penulis. Nah, sebenarnya saya ingin nanya Pak Rahmat, menyikapi situasi yang tadi dipaparkan gitu, kan itu juga tidak hanya terjadi di universitas sebetulnya ya, juga terjadi di lembaga-lembaga akademik lain misalnya. Dan situasinya nampaknya apa ya, mau tidak mau harus dihadapi karena pemerintah memang masuk ke apa ya, aspek laju neoliberalisasi sebetulnya yang menjadikan semuanya kemudian serba dikomodifikasi, kemudian ada konteks kapital yang bermain, kemudian juga ada konteks efisiensi gitu dan lain-lain gitu. Nah, di situasi yang rumit tersebut, dari buku itu dan juga dari Pak Rahmat misalnya menyikapi konteks Indonesia, bagaimana berstrateginya gitu, ada beradaptasinya, karena nampaknya kan misalnya kalau di kampus PTNBH justru sekarang jadi arena yang membuktikan bahwa universitas semakin berkualitas, kemudian semakin maju, dan kemudian itu jadi indikator kesuksesan dari kepemimpinan rektor ataupun priorisasi para pemimpin yang memimpin di universitas, dan juga menjadi salah satu indikator bagi mahasiswa untuk calon mahasiswa untuk memilih gitu. Nah, di tengah situasi tersebut, bagaimana Pak Rahmat perlawanan orang-orang kecilnya gitu dalam menyikapi situasi tersebut? Mungkin itu aja, Pak Abdurrahman, Pak Rahmat, terima kasih. Saya langsung respon dulu ya. Terima kasih. Saya langsung saja. Ya, langsung aja. Siap. Ya, makasih Kang Anggi atas respon. Ya, saya kira sumber atau proses produksi pengetahuan kan salah satunya adalah universitas ya, salah satunya. Jadi termasuk tempat Kang Anggi juga kan itu sebenarnya tempat produksi pengetahuan juga kan, pengetahuan. Makanya dulu namanya LIPI kan ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia kan dulu kan gitu kan. Nah, karena memang produksi pengetahuan, penelitian, data itu kan di situ semua kan. Nah, termasuk teman-teman kita yang di lembaga-lembaga riset ya, CSIS, AK3 dan seterusnya gitu ya. Nah, memang yang menjadi bermasalah adalah di lembaga-lembaga otoritas yang publik ya, kayak kita universitas publik, lembaga penelitian publik. Tapi kalau yang relatif yang lebih non publik ya, dia relatif lebih longgar gitu ya, lebih longgar tuh lebih leluasa gerakannya, kayak misalnya Semeru, CSIS gitu kan, LP3S, dia lebih longgar gerakannya, lebih punya ruang gitu. Nah, kita memang problemnya adalah tidak punya ruang yang lebar karena tadi jebakan dan keketatan birokrasi kita terlalu kuat gitu kan, terlalu kuat gitu ya. Universitas publik itu terlalu kuat birokrasinya, administrasinya. Beda dengan teman-teman kita yang di universitas seperti BINUS gitu kan ya,
Atma Jaya, dia lebih longgar, lebih ruang geraknya lebih terbatas, birokrasinya tidak terlalu kuat. Nah, apa yang menjadi penting adalah saya kira kalau pengalaman saya ketika berinteraksi dan sempat beberapa di luar negeri itu, misalnya di Eropa, di Asia itu, otoritas itu jadi lebih banyak diperkuat kepada diberikan ruang yang lebar kepada sivitas ya, baik dia peneliti, dosen atau karyawan, bahkan karyawan itu yang dia hanya mau jadi administratif gitu ya, diberikan ruang yang lebar untuk dia punya ruang kapasitas untuk mengembangkan dirinya, dan itu didukung oleh adanya support system yang maksimal gitu ya. Artinya gini, secara institusional gitu ya, yang namanya organisasi seperti universitas, lembaga riset, dia memang memiliki fungsi-fungsi otoritas administratif ya gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya ruang-ruang yang diberikan maksimal kepada pelakunya, nah dia akan merasa lebih leluasa berkiprah di situ. Jadi ada artikulasinya gitu loh. Ada media artikulasi ya buat kita untuk bisa terlibat. Kalau mereka yang mau jadi berkarir di jalur birokrasi, ya silakan di jalur birokrasi. Dia diberikan tunjangan sekian, diberikan insentif sekian. Ada yang dia mau berjalur berkarir di akademik sebagai dosen, pengajar, sebagai peneliti. Nah, dia akan maksimal di situ, sehingga dia bisa lebih fokus di situ, bisa lebih fokus mau dia di akademik atau non akademik. Nah, itu pola-pola itu kalau pengalaman saya itu dilakukan misalnya di Amerika dengan pola seperti itu. Jadi saya pernah ketemu sama orang Korea, tapi dia riset dia tentang Indonesia, tentang Muhammadiyah, gerakan Islam Muhammadiyah, ya, orang Korea, dan dia seorang profesor, penelitiannya bagus, bahasa Indonesia juga dia bagus gitu ya di Amerika. Terus saya ketemu dia, terus saya tanya, dia jabatan sekarang adalah wakil dekan, setara dekan lah, dekan di Fakultas Asian Studies. Terus saya tanya, kamu kok jadi dekan, pejabat dekan, kamu kenapa nggak jadi profesor gini gitu kan? Terus dia bilang, ya saya mau bisa lebih fokus di administrasi dekan gitu kan. Saya dekan aja sibuk katanya gitu kan, apalagi jadi profesor. Tapi Anda bisa jadi profesor nggak? Saya tanya gitu kan. Terus dia balik, wah kamu nih Rahmat, bisa aja pertanyaan kamu katanya gitu kan. Itu pertanyaan jebakan buat saya katanya gitu kan. Kenapa? Ya karena orang-orang bertanya hal yang sama. Karena kenapa saya lebih memilih administrasi dibandingkan dengan jadi profesor gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya di sana orang tidak dicampur adukan. Orang tidak dicampur adukan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif, birokratis yang sangat melelahkan itu gitu kan. Dan pengalaman-pengalaman itu saya kira bisa diminimalisir dengan di level-level administrasinya itu diturunkan gitu kan. Dan ruang-ruang itu kan misalnya kalau di universitas itu kan misalnya diperkuat dengan pusat-pusat studi ya, itu menurut saya lebih luasa ya. Nggak usah jauh-jauh, ambil contohnya adalah UGM ya. UGM itu salah satu model bagaimana yang namanya pusat studi itu bisa lebih maksimal. Jadi saya melihat kasus UGM itu bagus untuk meminimalisir proses birokratisasi kampus yang semakin menggila itu gitu loh. Jadi akhirnya teman-teman dosen-dosen itu banyak yang eksisnya itu di pusat studi dibandingkan dengan di departemennya, di prodinya. Jadi di prodi itu dia hanya home base doang, transit kalau ngajar gitu kan. Tapi dia sehari-hari ngantor di pusat studi, dia proyek di situ, dan bahkan proyek-proyeknya itu, dan bahkan pusat studinya itu otonom, bukan otonom ya, semi otonom lah gitu ya. Pusat studi korupsi, anti korupsi, pusat studi bencanaan, pusat studi kependudukan, pedesaan, pusat studi perdamaian, yang dia punya ruang untuk membangun jejaring dengan negara-negara luar, funding untuk proyek, untuk bikin workshop, training. Nah, ini menurut saya bagus pola itu gitu ya. Jadi jebakan-jebakan administrasi itu paling tidak diminimalisir dengan pola-pola seperti itu begitu ya, untuk untuk siasatnya gitu kan. Nah, kalau di pusat riset, karena memang
riset itu kan sebagai aktivitas utamanya ya, sebagai aktivitas utamanya riset. Nah, mungkin di luar itu maka bisa mencari ruang-ruang artikulasi untuk memperkuat posisi kita dengan selain riset tentunya misalnya mengajar misalnya gitu kan. Kemudian jadi artinya fokusnya itu energinya itu tidak lagi riset yang terjebak ke administratif. Nah, maka siasatnya itu bisa dengan minimalisir dengan cara yang lain, misalnya dengan misalnya mengajar, advokasi konsultan untuk gerakan-gerakan advokasi misalnya. Itu kan contoh yang menarik. Nah, ada satu lembaga di luar negeri itu bagusnya adalah dia ada satu lembaga di Amerika itu saya lupa namanya, tapi dia bisa mengintegrasikan antara riset kemudian advokasi gitu kan dengan pengajaran juga. Nah, jadi bagus ini. Nah, advokasinya itu malah dia advokasi pada level yang nasional dan advokasi di level-level yang lokal. Nah, jadi menurut saya bagus. Tapi dia posisinya adalah lembaga riset gitu ya. Mungkin kalau kita kayak model dulu kita pernah punya LP3S ya. Dulu kita pernah punya LP3S yang di era Orde Baru itu, meskipun di era Orde Baru sangat mencengkram gitu ya. Tapi dia bisa mengadvokasinya bagus gitu loh. Meskipun LP3S ke pengajarannya dia nggak punya gitu ya. Ke pengajarannya nggak punya. Nah, mungkin ke depan saya kira juga advokasi itu bisa juga kan diperkuat oleh agenda advokasi itu bisa juga bagaimana misalnya lembaga-lembaga riset itu bisa memperkuat pada posisi itu ya. Karena riset akan lebih maksimal saya kira kalau posisi advokasi, kalau fungsi advokasi juga bisa sejalan juga gitu ya. Nah, ini mungkin tantangan ke depan kita bahwa riset kita baru sebatas riset-riset yang memang dilakukan selama ini, tapi belum pada level yang lebih jauh lagi ke level advokasi begitu ya. Nah, itu yang mungkin respon saya yang pertama. Nah, yang PTNBH saya kira ini menjadi menarik ya karena dan ini kekhawatiran kita gitu ya. Saya khawatir juga setelah Unila, UNUD ya, mungkin siapa lagi korban berikutnya gitu kan. Karena ini yang dipantau ini kan uang pangkal di jalur mandiri yang tadi yang tidak transparan atau mungkin maksudnya transparan tapi tidak terakses publik lah gitu ya. Yang lebih ke internal. Beda kalau dengan jalur SNMPTN, SBMPTN yang jelaskan, UKT dan seterusnya. Tapi yang uang pangkal ini kan universitas yang mengaturnya. Nah, UGM ini lagi rame-rame sekarang. 2 bulan terakhir saya ngamatin gerakan mahasiswa BEM UGM dan gerakan-gerakan di UGM itu untuk menolak SPPU sumbangan pangkal apa gitu ya. Nah, ini karena baru pertama kalau nggak salah UGM menolak melakukan uang pangkal itu dan berbagai macam hashtag tagar di medsos itu rame menyerang UGM, dianggap bahwa UGM jadi universitas gagal merakyat gitu kan dan seterusnya lah gitu ya. Tapi yang menarik kata rektor UGM-nya gini, saya baca di transkrip meeting rektorat dengan mahasiswa dengan BEM-nya itu, UGM kalau tidak menerapkan uang pangkal akan terancam eksistensinya. Bayangin itu UGM, sekelas UGM, gitu ya. Sekelas UGM kalau tidak menerapkan uang pangkal buat jalur mandiri, dia tidak akan bisa membiayai universitasnya. Itu selevel UGM gitu ya, belum di bawah ya level-level di bawah. Nah, ini kan menjadi problem yang akhirnya UGM mau tidak mau dia tadi tekanannya jebakannya adalah dia bisa akses atau tidak ya. Kalau mau akses uang pangkal diterapkan. Nah, uang pangkalnya juga dengan skema yang bermacam-macam ya, ada yang dari Rp0 sampai dengan berapa ratus juta dan seterusnya gitu kan. Nah, ini sekarang di teman-teman UGM lagi masih rame dan saya pantau terus. Tapi UGM sendiri masih berkeyakinan kekeh untuk bisa melanjutkan kebijakan ini di semester ini ya untuk mahasiswa baru di jalur mandiri UGM tahun ini. Saya kira demikian. Nuhun, Pak. Ya, sama-sama, Anggi. Oke, terima kasih pada Bang Anggi atas pertanyaannya. Mungkin yang raise hand ada Dimas Wira. Saya persilakan, silakan Pak Dimas. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore. Saya yakin Pak Rahmat bosan sekali sama saya. Perkenalkan, saya Dimas Wiradiatama. Saya guru sosiologi di SMA Islam Sudirman Bekasi.
Dan saya muridnya Pak Rahmat, baru lulus tahun kemarin. Oke. Begini Pak, sebenarnya pertanyaan yang bisa saya chat langsung ya Pak. Tapi it's okay lah. Terkait dengan knowledge society Pak Rahmat. Sekarang kan pengetahuan tadi disebutkan sudah tersebar di mana-mana, internet, AI, ChatGPT, dan lain sebagainya. Nah, hal ini kan berarti membuat siswa di sekolah itu bisa tahu apa saja, bisa paham apa saja, bahkan lebih paham, lebih tahu dari gurunya. Siswa datang ke sekolah sudah dalam keadaan penuh informasi di kepalanya. Pertanyaan saya adalah kalau sekarang siswa sudah serba tahu, serba paham, dan bisa menguasai banyak hal, segala macam ilmu pengetahuan, lantas peran guru sekarang apa Pak? Signifikansinya gitu. Kalau kita belajar teori pembelajaran atau teori belajar, kadang belajar masih didefinisikan di beberapa mata kuliah, bahkan belajar masih didefinisikan sebagai kegiatan untuk apa ya, mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Tapi faktanya sekarang siswa sudah tahu lebih dulu daripada guru. Nah, lantas tadi Pak, sekarang peran guru apa di era knowledge society, banjir informasi, atau di bukunya Tom Nichols itu di Deep Expertise ya, matinya kepakaran dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Moderator. Iya, makasih. Siap, Pak Rahmat, siap. Jadi ini berlaku di semua ya, bukan hanya buat sekolah, buat mahasiswa juga sama. Jadi apa yang saya mau ajarkan sekarang ya kayak Dimas, ya Dimas sudah tahu duluan sebelumnya gitu kan. Mungkin di hal-hal tertentu Dimas lebih tahu dibandingkan dengan saya misalnya kalau di ini ya. Nah, jadi ini kan sekaligus kemudian mempertanyakan betul di mana posisi pendidik, teacher, lecture itu di mana posisinya gitu kan. Dan ini artinya kemudian kan menggeser posisi yang tadinya dia adalah otoritas tunggal ya. Tadi kan otoritas tunggal. Wah, guru adalah segalanya, dosen adalah segalanya, gitu kan. Bahkan dulu profesor itu adalah segalanya. Gitu. Kalau di kita kan di Indonesia kan yang namanya profesor itu adalah yang udah level jabatan setelah rektor kepala jadi profesor gitu kan. Di bawah itu dosen-dosen yang belum jadi profesor itu bukan dikatakan profesor gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu yang namanya saya sebagai dosen ya itu udah disebut sebagai profesor. Padahal saya belum pada level jabatan profesor gitu loh. Tapi di orang Indonesia kan kalau saya dipanggil profesor tuh profesor benerannya marah. Loh, Pak Rahmat kan belum profesor, kok dipanggil prof gitu kan. Karena levelnya berbeda, maksudnya posisinya berbeda. Kalau di luar negeri ketika berapa kali saya jadi dosen tamu di luar, mahasiswa saya dipanggil profesor, Prof Rahmat dan seterusnya gitu, Prof Hidayat dan seterusnya. Jadi mereka udah biasa gitu ya. Nah, artinya bahwa otoritas tunggal itu bergeser, bukan satu-satunya gitu kan. Nah, terus apa posisinya? Posisinya saya kira kalau ditanya fasilitator ya udah jelas lah gitu. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah ini menjadi katalisator yang menjadi lebih penting ya. Apa yang disebut sebagai katalisator? Ini bagaimana memformulasikan, menjembatani pengetahuan yang didapatkan oleh murid-murid kita, mahasiswa, oleh termasuk mungkin di penelitian ya. Penelitian informan-informan juga mungkin lebih tahu. Ketika kita nanya misalnya di desa A, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pencalonan misalnya Ganjar Pranowo. Ganjar lagi diserang sekarang ya gara-gara Piala Dunia gitu kan. Tentang ini, nah ternyata mereka lebih tahu Ganjar tuh adalah begini-begini, Prabowo tuh begini-begini. Nah ternyata ekspektasi kita kan melampaui ekspektasi kita yang disampaikan oleh informan tadi gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ternyata orang masyarakat itu dia lebih tahu tentang Ganjar karena dia tinggal di situ, mungkin sehari-hari dia banyak bersinggungan dengan Ganjar, dengan Prabowo dan seterusnya gitu kan. Nah, menurut saya adalah kita menjadi lebih esensial dalam menjadi katalisator ya. Apa itu? Untuk bisa memformulasikan, untuk bisa mengawinkan pengetahuan yang didapatkan oleh murid-murid kita dengan apa yang dimiliki oleh kita gitu ya. Tentu kita lebih duluan misalnya gitu kan, lebih duluan sekolah, lebih duluan berpendidikan gitu kan dibandingkan dengan murid-murid kita. Tapi jangan salah, di hal-hal tertentu murid-murid kita kan lebih canggih. Apa yang saya belum tahu tentang AI, mungkin besok anak-anak baru 2023 dia udah tahu semua AI itu seperti apa. Jadi saya harus siap-siap nanti tugas-tugas kuliah saya mereka akan bikin pakai AI semua. Yang tadinya cuma bikin PowerPoint mereka udah siap dengan
dengan AI gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu kan akhirnya menjadi ada gap. Nah, supaya nggak jadi gap, saya kira tantangannya adalah bisa nggak kemudian peran katalisator itu bisa difungsikan gitu ya. Gimana caranya? Tentu stock of knowledge. Stock of knowledge kita harus bisa terus di-upgrade. Jadi kita sedang kira-kira gini, murid dia bercepat-cepat memproduksi pengetahuan, kita juga guru, dosen bercepat-cepat memproduksi pengetahuan. Nah, di antara saya, di antara dosen dengan murid itu kan sebenarnya kita sedang berkontestasi, knowledge contestation namanya gitu kan, sedang berkontestasi memproduksi pengetahuan. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih siap? Pengetahuan yang diproduksi oleh murid kita atau pengetahuan yang diproduksi oleh kita. Jangan sampai kita sebagai dosen, pendidik, pengetahuan kita lebih terbatas. Nah, itu kan berbahaya. Nah, oleh karena itu, maka katalisator apa? Untuk bisa menjembatani itu, bisa mengkombinasikan pengetahuan yang diproduksi oleh mahasiswa dan oleh kita gitu kan, oleh murid dan oleh kita. Nah, itu yang menjadi penting adalah katalisator. Kalau fasilitator kan ya hanya ya jadi moderator kayak gini lah kan, itu sebenarnya juga nggak gampang, nggak mudah, nggak susah gitu kan. Nah, tapi yang menjadi katalisator tuh yang susah menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena katalisator itu kita harus tahu esensinya apa, substansinya apa, formulanya apa, rumusannya apa. Sehingga anak-anak itu nanti pengetahuan yang mereka miliki itu jangan hanya semata-mata bersumber dari versi mereka. Tapi pengetahuan yang didapatkan adalah pengetahuan yang merupakan bridging dari pengetahuan versi mahasiswa, versi murid dengan versi kita. Jadilah pengetahuan yang itu adalah hasil dari dialektika di kelas kita, di ruang virtual, di ruang kita gitu loh. Nah, itulah sebenarnya esensi yang nanti ke depan kita akan mengarahkan ke sana gitu kan, dengan tantangan AI, tantangan dan seterusnya gitu kan. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh saya nyapa dulu nggak? Ada Rahmat. Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu Siti. Ada senior saya beliau ini. Siap. Ibu Siti ini adalah senior saya di SMA Kuningan. Beliau terakhir yang saya tahu beliau Kepala Dinas Pendidikan di Kota Depok kalau nggak salah. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum. Saya sekarang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Iya, sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Oh, iya. Ya, beliau Kepala Dinas Kearsipan di Depok ya Bu ya sekarang ya. Dan Perpustakaan. Dan Perpustakaan. Jadi memang berhubungan dengan buku literasi nih Bu. Ya. Sehat Ibu, keluarga? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Salam buat Bapak ya. Iya, sama-sama. Salam juga buat semuanya. Ya, mangga selamat berpuasa semuanya Ibu, sehat. Iya, amin. Oke, baik. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke, saya terakhir mungkin Bang, pertanyaan penutup dari moderator. Nah, kan kalau di kampus itu Bang, penerimaan mahasiswanya ada tiga tahap. Nggak mungkin lah kalau SMPTN sama SBM. Karena kenapa? Karena itu dari pemerintah pusat. Yang memang rawan dan gampang di situ ada tindak pidana korupsi, itu mungkin di jalur mandiri. Mungkin yang tadi Abang sebutkan, dari Pak Rahmat sebutkan tentang Universitas Lampung, kita ada universitas yang mungkin universitas di atas 80 nilai ya, itu Universitas Udayana. Mungkin ini kita mungkin akan lihat lagi nih ke depannya mana rektor yang akan tertangkap ya oleh KPK ya. Di Bali juga sama, dia jalur mandiri juga, hasil tindak pidana korupsi yang digunakan untuk pembangunan mungkin ya, dan mungkin ya bisa itu masuk kategori juga yang rektor kedua ada setelah Unila. Nah, pertanyaan saya begini Bang, kenapa ya, maksudnya gini loh, di kampus itu kan maksudnya dana dari pemerintah mungkin sudah ada ya, terkait misalkan artinya gini, kalau pada saat penerimaan dana yang masuk itu di saat mandiri ya, itu langsung ke Kemendikbud atau dari atau ke kampusnya langsung Bang. Artinya dan itu ada nilai, misalkan kayak kedokteran itu kan dia punya target harga berapa per masuk mandirinya gitu loh. Atau di pemerintah itu sudah netapin nggak, misalnya kedokteran, hukum, sosiologi itu jalur mandiri harga-harganya sekian gitu, uang pangkalnya mungkin ya, untuk uang sumbangan pembangunannya.
itu melalui pemerintah melalui Kemendikbud lah yang ngasih harga-harga jalur mandiri, atau sudah Kemendikbud tuh ngasih harga sesuai dengan kampus, jadi kampus yang menentukan. Nah mungkin itu yang mungkin terjadi mungkin tindak pidana korupsi ya, mungkin terjadi saat itu. Dan yang kedua, saat pemilihan rektor Bang, mungkin di pemilihan rektor ini menurut Abang kan kita gak jauh-jauh lah di kampus di Jakarta UNJ lah, itu kira-kira ada makan biaya besar nggak kira-kira Bang ya, selaku yang terlibat langsung di dalam kampus, kira-kira dalam pemilihan rektor itu kayak pemilihan itu kayak pemilihan ya mungkin kepala desa lah ya harus sana sini datang ya kan, pemilihan sama nggak, artinya memakan biaya besar. Kalau makan biaya besar ya wajar saja kalau jalur mandiri itu mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk ya meraih keuntungan, untuk bisa mempertahankan, kalau di incumbent bisa mempertahankan posisinya ke penguasa berikutnya gitu loh. Dan kalau itu terjadi dengan biaya besar ya itu ya mohon maaf mungkin itu wajar bagi kita, terjadinya korupsi di kampus itu ya sedemikian rupa karena pemilihan rektor menghabiskan biaya banyak. Mungkin itu Bang. Ya, makasih. Sepengetahuan saya kalau jalur mandiri itu memang itu otoritas di masing-masing perguruan tinggi ya. Yang diberikan kewenangan itu dengan kuota sekian persen, dengan aturannya dan seterusnya. Nah, tetapi pasca kasus OTT di Unila itu memang sempat ada pembahasan antara Kementerian Dirjen Dikti dengan Komisi 10 DPR untuk membahas mengenai ada semacam SOP mengenai jalur mandiri. Jadi sebenarnya sudah dirumuskan jalur mandiri itu berapa persen kuotanya, kemudian aturan-aturannya, regulasi-regulasinya secara umum ya. Nanti itu di breakdown oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, tetapi masalahnya adalah aturan-aturan SOP itu kan secara umum gitu ya, dan itu menyebabkan kewenangan itu lebih besar di otoritas masing-masing perguruan tinggi gitu kan, oleh rektor terutama gitu kan, mau berapa persen, mau kuotanya berapa dan seterusnya gitu kan, uang pangkal dan seterusnya. Nah, disitulah saya kira celah-celahnya itu terjadi gitu loh. Jadi transaksional itu sangat terjadi gitu, dari yang kelas-kelas teri gitu ya sampai yang kelas kakap gitu ya, itu di situ celahnya gitu. Dan saya kira ini menjadi catatan dan perhatian ya. Jadi karena Unila itu kan luar biasa. Unila itu dan itu berlangsung bertahun-tahun dan itu kolektif berjamaah istilahnya gitu ya di level pimpinan universitas gitu kan, meskipun akhirnya kemudian jadi pecah kongsi itu, jadi dari rektorat WR1-nya kayaknya kalau nggak salah aman WR1-nya atau apa gimana gitu kan. Nah, karena itu disepakati oleh universitas gitu kan, mekanisme itunya. Nah, memang dari segi anggaran ada yang masuk ke universitas. Nah, tapi yang bermasalah ini masuk ke pribadi mereka itu gitu kan. Nah, kasus Unila itu contoh yang paling gampang karena ini masuk ke pribadi lah, untuk sumbangan ke inilah gitu kan, untuk ormas inilah, untuk sumbangan inilah gitu kan. Nah, itu yang tidak jelas gitu kan. Nah, karena apa? Karena tidak ada, dan kita semua publik ya, sivitas akademika itu tidak bisa mengakses itu karena ya itu istilahnya udah otoritas dari pimpinan misalnya gitu, kayak Udayana itu misalnya saya lihat mahasiswa itu BEM Udayana itu mencoba untuk meminta audiensi transparansi yang nggak dikasih karena prinsipnya, nah itu kan urusan kami, Anda nggak perlu tahu gitu kan, gitu ya. Nah itu yang seringkali menjadi ada gap antara otoritas kampus dengan mahasiswa. Padahal sebenarnya kalau mau bicara fair-fairan ya udah dia bicara aja. Misalnya ini jatah kuota mandiri berapa persen, kemudian ini dan seterusnya gitu kan. Masukkan sekian sumbangan ini. Nah itu kan nggak ada. Itu yang kita kehilangan otensitas dan transparansi itu gitu loh. Saya belum menemukan dalam pengamatan saya satu kampus perguruan tinggi yang dia well managed gitu ya, transparan terkait dengan sumbangan mandiri karena memang dianggapnya itu ya internal pimpinan ya, dan rahasia gitu kan. Padahal kalau kita mau bicara soal keterbukaan publik ya kita sampaikan aja keterbukaan publik kepada mahasiswa, sivitas akademika, sehingga kita tidak berharap bahwa ini akan terjadi di kemudian hari. Saya khawatir ya, ini gara-gara Unila sama Udayana, ini berikutnya ada korban berikutnya ini. Ini KPK
Dan di Bali kan bukan KPK, itu Kejati, Kejaksaan Tinggi Bali gitu ya, bukan KPK loh. Kalau Unila kan KPK. Nah, saya khawatir ini pengalaman dari Unila dan Udayana ini, kalau Udayana di Kejati, berarti kemungkinan Kejati-Kejati yang lain itu sedang mempelajari pola-pola modus yang dilakukan oleh Udayana. Kan kalau Kejati kan itu di level provinsi. Jadi kayak misalnya Kejati Jawa Barat, dia bisa mengawasi Unpad, dia bisa mengawasi ITB gitu kan. Kalau KPK kan ya dia bisa kemana aja gitu kan. Nah, jadi saya kira ini menjadi penting bagaimana transparansi itu, dan sebenarnya kan apa namanya, Mandiri itu kan ada secara umum kan memang ada prinsip-prinsipnya. Dia untuk apa namanya, keterlibatan sosial lah gitu ya dengan masyarakat lokal gitu kan. Misalnya atlet-atlet lokal gitu kan, kemudian putra-putra daerah lokal gitu kan yang punya potensi, punya prioritas. Nah, itu yang diprioritaskan, bukan anak-anak pejabat. Bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha yang punya modal, punya duit ratusan juta, berapa M dia bayar. Di Lampung kan begitu. Anak pejabat ini, bupati ini, wali kota ini, anggota DPR ini, pengusaha ini. Di Bali juga sama. Pengusaha ini, anak bupati ini, keluarga dari wali kota ini, dia bisa bayar berapa M, ratusan juta untuk masuk ke fakultas kedokteran dan seterusnya. Akhirnya rusak kampus itu. Dan sibuk dengan itu, urusan itu. Dan itu setiap tahun akhirnya begitu. Nggak pernah mau bicara soal, ya ngomongnya soal internasionalisasi, world class university, tapi soal urus gitu aja nggak bisa. Soal gitu aja masih nggak becus. Jadi saya kira ini menjadi problem di kita untuk pengelolaan seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin karena kita sudah sore dan ada beberapa tadi mungkin dapat saya simpulkan ya bahwa buku yang kita bedah pada sore hari ini itu salah satu kekuatannya yaitu membongkar bobrok universitas dan akademik yang dikenal penuh dengan omong kosong atau hanya retorika belaka. Dan buku ini juga memperkuat kajian tentang universitas dan peran intelektual di dalamnya. Mungkin bagi teman-teman semua, tadi ada dari pengurus nasional untuk sekalian kalian isi absen di kolom chat yang sudah tersedia. Dan tadi ada beberapa peserta, Pak narasumber, ada yang meminta PowerPoint untuk bisa dibagikan. Mungkin bisa di grup nanti. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Selamat menunggu buka puasa semuanya. Salam sehat. Hatur nuhun Pak Rahmat, hatur nuhun. Sama-sama, hatur nuhun. Salam sehat semuanya. Sehat juga, terima kasih. Terima kasih.